Akhirnya guys, hook saya jual nih. Tadi sebenarnya sempat ragu-ragu gitu ya. Kalau kalian lihat tadi live yang 2 kali video sebelum ini, cuman selisih berapa jam akhirnya saya jual karena sudah turun. Tadi udah sempet mencapai, saya hitung itu tadi udah dapat 150.000 padahal tadi. Harusnya tadi saya jual itu pas di sini guys nih. Ini sempat kesini soalnya tadi. Di sini saya jual mungkin dapat sekitar 170.000, cuman saya pikir dipikir-pikir biar dulu gitu ya. Lama-lama saya pikir kembali, saya analisa kembali, cari ini, saya referensi, ya akhirnya udahlah saya jual saja gitu ya. Hitungannya sih karena sudah terlalu mahal ya menurut saya, 36 gitu, sudah $2,3, jadi sudah mahal. Saya mau kalkulasi aja ya, misalkan tadi saya punya $31, saya cuma mendapatkan 14 koin. Katakanlah dia naik pun dengan luar biasa, naiknya menjadi $10, itu cuma dapat 2.100.000 dari 500.000. Ya oke saja kalau kalkulasi begitu, tetapi untuk mencapai $10 itu kapan? Memang ini sudah 5 ya. Untuk kesana sih kemungkinan bisa ya, kemungkinan. Cuman ya panjang waktunya karena kripto sekarang sedang seperti ini. Oke, tadi akhirnya saya sudah masukkan di sini, di support lagi saya ada 33,9. Nah kemudian tadi saya mencoba menyisir koin-koin micin saja lah, karena karena saya itu nggak berani juga gitu ya, nggak berani uang besar, kemudian nggak berani juga gambling terlalu besar, makanya saya pakai uang kecil-kecil saja dan saya pecah-pecah sebanyak mungkin koin-koin micin gitu ya, nasib gitu ya. Jadi naik syukur nggak ya sudah, seperti itu. Saya tadi udah nyisir dari atas ini BTC, Shiba, Hot Lever dan lain-lain. Sebagian sudah ada yang saya ambil gitu, kayak lever kan sudah juga gitu, sudah saya ambil. Saya menggunakan M1 atau 1 menit, jadi candle 1 menit ini saya jadikan patokan ya, selain hal lain gitu, karena alhamdulillah perdagangan per menit ini penting gitu ya menurut saya gitu. Contoh seperti FPX misalkan, dalam 1 menitnya kan nggak ada yang berdagang tuh, sepi sekali ya kan, sepi banget. Kalau kita terus ke belakang mungkin tambah sepi gitu. Nah sama, saya mungkin mencari cara termudahnya seperti itu guys, seperti ini tuh, sepi ya. Nah kemudian pas cari ke bawah saya nemuin ini nih, Jasmine nih. Dari sekian saya banyak buka, ternyata perdagangan per menitnya lumayan guys. Ini perdagangan menit ya, ini udah sempat sedang membentuk lembah baru. Ini kan ada gunung, ada ini kebetulan pas sedang di bawah ya, jadi dia udah sempat naik ke sini, kemudian sedang ke sini, sedang membuat lembah baru. Mungkin ini akan turun kembali, paling tidak akan ke sini ya, lembah, nanti bikin lembah. Ini udah lembah, kemudian naik lagi, dia turun lagi mungkin ke sini, atau mungkin kemungkinan juga akan turun juga, bisa naik bisa turun ya, namanya pedagang kita seperti itu. Jadi nggak usah ini banget ya, tapi memang saya patokannya adalah by menit, yang mana menit itu bisa saya jadikan indikasi awal ini untuk saya cantol gitu ya. Nah di sini dia akhirnya saya tapi kalau ngelihat infonya, rankingnya rendah sekali di 542, market capnya itu cuma $20 juta.
Yang masalah sedikit adalah pasokannya 50 miliar token baru keluar gitu. Baru keluar sekitar 4 miliar token. Berarti sisanya masih sangat banyak sekali ini sisanya gitu ya. Nah, ini memang sebetulnya untuk naik agak-agak susah gitu ya, karena ininya masih terlalu banyak sebetulnya sih ya. Tapi kalau ngelihat antusiasmenya by menit itu cukup konsisten guys, konsisten ya. Oh, ini udah ada di si belakang ini memang udah mulai ya. Tapi artinya sekarang tanggal berapa? Tanggal 26, seminggu yang lalu. Ini sama sih ya, tapi tetap masih ada perdagangan sedikit-sedikit kalau ngacak seperti itu. Lihat seminggu masih ada lah, masih. Nah, ini yang menarik perhatian saya dibanding yang lain tadi. Termasuk yang lain, contoh misalkan kos, dia kan seperti itu, nggak konsisten juga sudah. Ini hampir sepi sekali. Ini hampir nggak ada gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga gitu. Yang pasti saya nemukan itu barusan tadi. Ini hampir nggak ada DGB. Nah, setelah saya nyantol ke Jasmine, saya udah favoritkan di sini ya BUSD-nya ya, biarkan. Mungkin lagi agak ramai di situ. Saya akhirnya cari informasi lain juga ya. Di sini adalah Jasmine-nya. Nah, ini dia. Ternyata Jasmine itu adalah sebuah perusahaan di Jepang. Presidennya dan CEO-nya itu adalah Kazuma Zato. Jadi lokasinya di Gedung Oyama lantai 11 gitu. 12 ini lengkap guys. Ininya ya. Dia mulai ini dari 2016. Konten bisnisnya adalah menyediakan platform dan solusi untuk IoT. Kemudian banknya adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Shibuya. Ini di Shibuya. Ini adalah toko kuncinya. Tinggal baca aja di situ apa yang menarik di sini. Transisi. Nah, ini strukturnya. Ini direktur perwakilan kan Kunitake Ando. Ini mantan presiden dan CEO Sony Corporation, presiden dan CEO Amerika Serikat Sony Engineering dan Manufacturing. Banyak lah di sini, lengkap ditulis sama dia. Ada Kazumo Sato, Hiroshi Harada. Nah, itu ada 3 orang ininya ya. Nah, ini semua ininya, silakan dibaca saja sih itunya. Di sini sih komplit lah sebetulnya, dia naroknya komplit juga orang Jepang ini. Padahal di Jepang ini kan regulasinya susah sekali untuk bikin kripto ini, tapi dia bisa bertahan walaupun umurnya masih belum seberapa. Oke, ini jasmi.co.jpy. Emang nggak ngerti ini guys. Oke, ternyata kekurangan datanya itu aja. Saya sedang mencoba seperti ini. Kita lihat ke trading view guys. Ya, ini adalah Jasmine di Binance-nya ya. Ini dengan ini weekly, jadi satu candle itu 1 minggu. Dia terdaftar di Binance itu di sekitar November 2021, kemudian terregister di harga 39-an ini ya, sekitar ini 39.900 kalau nggak salah. Kemudian ada drop dan langsung habis sampai sekarang ini di 0,004325. Artinya dia belum menikmati apapun. Market cap sebesar berapa juta tadi itu memang dia belum balik modal, yang ada ini rugi gitu ya, merugi habis, betul-betul nggak dapat apa-apa gitu. Ada di sini sedikit dinaikkan sedikit tapi akhirnya didam kembali.
Jadi nggak banyak yang nggak berhasil untuk recover keuntungan lah pasnya di sini ya, udah bertahun jatuh. Tapi tahun-tahun itu rupanya pas tadi ini sebenarnya salah timing saja, waktunya nggak pas. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan Bitcoin ya, kita bandingkan Bitcoin dengan time frame sama, kita akan intip. Kalau Bitcoin kan sudah lama ya, itu udah berapa tahun, 2015 apa berapa. Tapi kalau kita ngelihat ininya tadi di akhir-akhir 2021 sekitar November di sini ya, di daerah sini dia akhir-akhir dia listing di Binance, akhirnya langsung didump barang-barang seperti ini. Terus Bitcoin pun dari harga ratusan juta sekitar 800 sekarang sudah anjlok ke di harga terakhir 16.000 ya, mungkin sekitar 200 jutaan lah. Silakan kalian kalikan saja 15.000 dari sini ke sini. Nah kemudian di bulan April kemarin di sini, bulan-bulan ini adalah runtuhnya si Luna ya. Mungkin di bulan itu ada badai pertama, kemudian ditambah badai-badai lain. Kemudian yang kemarin belum lama di sini jatuh FTX lagi, tambah dam lagi. Nah itu adalah untuk Bitcoin ya, yang sebetulnya sudah paling mapan gitu, tapi nggak kuat juga. Apalagi Jasmine yang umurnya baru 1 tahun dan juga dia tidak punya project yang dia tawarkan seperti yang lain. Memang ini adalah sebuah perusahaan aja ya, buat project gitu ya. Itu ada banyak lah di sini ininya ya, tinggal kalian baca aja lah. Saya juga belum baca semua sih, tapi saya sedang menyisir aja sih apakah ini berpotensi juga. Nah saya sebenarnya koin micin hunter, crypto hunter, tapi yang micinnya, karena saya kalkulasinya seperti ini. Kalau misalkan kita kita beli Bitcoin misalkan kayak tadi hook saja lah, nggak usah jauh-jauh, tadi hook kita sudah kalkulasi bahwa uang 500.000 naik ratusan ribuan kali pun ya kita sedikit gitu ya. Karena sementara kan bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah pengen membeli sesuatu yang kira-kira kemungkinan bisa beribuan kali lipat di masa depan, karena saya nggak mau jangka pendek, saya mau yang panjang sekali. Misalkan kayak sekarang ini yang Jasmine ini kan harganya 60, Jasmine ini harganya 66,3. Jadi kalau saya punya mana tadi ini ya, nah 33,9 lah ya, 33,9 dibagi 0,004336. Nah kalau kita beli sekarang ini dapat 7.800 koin kan, 7.800 koin. Jadi nanti kita tinggal kita kalikan saja kenaikan kita target ya, bukan target, harapan lah ya. Kali kalau target kayaknya kok ini banget, kayak harapan lah. Misalkan someday entah kapan itu menyamai yang harga ini saja, menyamai harga dulu pernah naik adalah 0,399 ribu. Ketika kalikan 0,339 ribu, itu sudah dapat 2.650. Kalau kita kalikan 15.000 sekitar 39 juta. Jika kita beli sekarang ini 500.000 dan dia kembali ke sini, mungkin dan tidaknya nggak tahu itu ya, kita tidak tahu seperti apa
kedepannya, apakah tambah runtuh dan menghilang ataukah akan naik kembali, kita tidak tahu juga. Oke, tapi prediksi ini buy monthly-nya dia sudah 3 bulan terakhir sudah doji, dia turun kemudian doji, mau naik gak kuat, dia udah mulai naik bulan ini sedikit, mudah-mudahan nanti bisa melampaui yang ini dan kemudian naik ke sini pelan-pelan ya, tentunya ya tidak akan bisa secepat itu, makan bertahun-tahun guys. Makanya saya tuh beli ini hanya untuk yang bertahun-tahun mau saya beli, saya nggak mungkin diintipin terus gitu, karena untuk saya micin hunter lah ya. Jadi kalau misalkan saya berharap bisa $0,5 saja kan ya, 7.800 koin ya, misalkan dia naik menjadi tadi 0,3 ya, menjadi $0,5 atau $1, kalau jadi $1 ya udah pasti sekitar 7.800 ya, kali 15.000 117 juta. Nah tapi bagaimana, kita juga mungkin bisa biasa aja selalu berharap itu misalkan menjadi $5 someday maybe, mungkin gitu ya, atau misalkan $50 juga nggak tahu, walaupun tidak mungkin ya karena koinnya terlalu banyak sekali gitu. Jadi mungkin saya bisa tahan paling naik pun ya di kisaran angka $1 atau mungkin 15.000. $1 maksudnya $1 apa ini, $1 gitu ya, kalau dikalikan 15.000 kan kira-kira seginilah dari uang 500.000 saat ini kalau kita beli sekarang ini. Nah itu guys, saya akhirnya coba memilih saja, atau kita ini dulu yang lain ya, coba lihat yang lain. Tadi sudah menyisir sih, saya sudah cukup banyak menyisir tadi. Ini hanya saya terhenti di Jasmine ini. Kita akan coba menyisir barang-barang guys ya, kali aja ada yang lebih berpotensi di atas. Ini perbandingan Jasmine ya sekarang ya, candlenya seperti ini sedang turun dulu, sambil kita menunggu turun, lumayan nambah beberapa koin sambil kita nyari STM, tapi harganya sudah makin tinggi guys, sudah sudah mencapai sini ya, dapat koinnya sedikit. Nah kalau dapat koin sedikit, saya targetnya bukan itu, kalau duitnya sudah kaya enak saja gitu ya beli. Ternyata sepi-sepi semua ya. Ini bagus juga di CTO ya, tapi apakah konsisten ya, tahu coba lihat. Oh nggak konsisten guys, hanya kebetulan sedang, tapi lumayan lah ini CTO, cuman udah $200 guys, sudah cukup mahal ya, dapatnya sedikit tapi lumayan konsisten loh ini. Oh enggak juga nih, bulan lalu ya seminggu yang lalu udah jelek, mungkin kebetulan sedang naik ya. CTO, kemudian TLM for dog, ini apa T ini? Oke, rasanya mungkin saya sangkutkan di situ saja kali, di Jasmine ya. Harganya udah 66 sih masalahnya, udah lumayan tinggi lah. Kadang-kadang sayang apa beli Lunsi aja. Lunsi manis guys tuh. Kalau Lunsi keren lah, bagus dia, komunitasnya luar biasa. Kalau SIP tuh juga nggak sepi, tetapi modelnya dia seperti ini, konsistensinya betul-betul sebanding, kebeli 1 kejual 1, beli 5 jual 5, ada orang jual 5 kebeli 6 gitu aja, itu tuh aja tuh, jadi rapih aja gitu per menitnya. Kalau 1 jam barulah agak-agak berbeda ya,
atau 15 menit udah berbeda, tapi per menitnya dia memang betul-betul seperti ini saja. Tapi SIPA itu ya konsisten juga. Pilihan saya memang yang paling bagus menurut saya memang hanya SIPA dan juga Lunsi sebetulnya. Tapi paling enggak kan saya harus nyebarkan nyebarin aset juga gitu ya. Nah, Jasmine ini sedang saya pikir-pikir karena lumayan juga nih. Kalau tarik udah punya ya, dot juga udah punya. Hook ini bagus sih, tapi udah $2 sudah nggak mungkin saya keluarkan aja dari favorit dulu. Nah, ini ada segini sebetulnya. Saya ada Lunsi sudah ada, lever sudah ada, besti sudah ada. Mungkin tinggal apa ya? Ya Yasmi saya belum punya. Soalnya kalau yang ini di earning kan saya punya lever, TRX dan SIBA. Kemudian yang sudah di wallet ada beberapa lah ya. Saya harus memutuskan dulu guys, karena bagaimanapun apakah ini layak atau tidak ya. Tapi kalau guys ya, saya putuskan aja karena ini juga perusahaan Jepang ya. Mudah-mudahan sih mereka tetap akan melakukan terus mengerjakan proyeknya gitu ya. Kalau soal DAM sih semuanya sedang kripto memang sedang hancur sih ya sekarang. Justru sekarang posisi remek-remeknya, naik dan tidak itu nggak tahu. Jadi kayak awal-awal kripto hari ini sebetulnya resikonya cukup tinggi. Jadi buat kalian saya tidak advice apapun, itu terserah kalian riset sendiri. Saya juga mendokumentasikan apa yang saya lakukan saja tanpa mengajak kalian semua untuk melakukan apa yang saya lakukan gitu ya. Oke, itu analisa saya sekarang ini saja mungkin ya, nggak ada lagi yang kebanyakan pembelian kecil, pembelian besar sedikit ya, memang orang-orang kecil lah ya, namanya koin-koin micin kan seperti itu. Oke, bismillah, kita putuskan saja untuk membeli kripto ini. Saya habiskan saja semuanya karena saya cuma mendapatkan 7.500. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bye. Dah jadi sebesar 7.835 token. Modalnya ada 531. Saya akan coba masukkan ke wallet saja ya, kita akan tarik biar nggak pengen jual-jual. Kalau udah di wallet tuh agak susah, kayak males gitu. Ini di Jasmine, saya akan receive-kan ke sini. Saya akan copy, send only Jasmine coin di ERC20. Ini masuk ke jaringan Ethereum ya. Dia tidak mengatakan harus ada memo ya, tapi nggak apa-apa, berarti saya harus ke sini lagi, paste di sini. Jaringannya adalah ERC20 ya, bukan BEP ya. Cuman ini biayanya 669 Jasmine. Nah, itu kadang-kadang saya gregetannya di sini guys, mahal sekali dia ongkosnya. Bandingkan sama sini kan jauh ya, tuh 19 Jasmine, yang ini 600 Jasmine tuh. Seperti itu. Jadi dipotong 44.000. Yang ini dipotong 1.200, kan jauh. Makanya sebenarnya saya senangnya sih cuman nggak tersedia sih masalahnya di sini ya, di Jasmine. Tuh hanya satu aja sih dia. Ya sudahlah. Kalau nggak disimpan nanti pasti pengen jual terus masalahnya. Ambil semua saja, nggak apa-apa lah. Dipotong 600 tinggal 7.000 dong. Oke, nggak apa-apa. Saya akan langsung tarik saja biaya kembalian, batas penarikan
kemudian konfirmasi, kemudian saya akan melakukan verifikasi, pemrosesan penarikan. Lihat riwayat, lagi diproses. Yang paling atas tuh ya, itu ada 12 blok harus terkonfirmasi. Nah, sudah masuk ya ini ya. Masuknya cuma 477. Aduh, pemotongan RC mahal memang guys. Jadi kalau mau ini memang harus pakai BEP20 aja. Punya ini kan, punya Binance Smart Chain itu lebih murah dibanding RC memang mahal, apalagi Bitcoin lebih mahal lagi. Ini Bitcoin saya potongannya 200.000, modalnya 500.000, masuk ke sini cuman 300.000, potongan 200.000, mahal. Nah begitu ya, cara memilih juga, cara mindahin juga, cara apa ya, yaitu ini ya, biar kalau di sini sudah nggak ada duit kan nggak gatel pengen, terutama yang kalau kita pakai untuk future guys ya kan, gini yang ngabisin duit ada yang future-nya sini ya. Kalau dapat cepet lebih besar, lebih cepat juga, tapi kalau mau habis ya cepat habis juga. Itu karena ada jual, ada beli, bisa beli naik, bisa beli turun, intinya seperti itu. Nah sementara kalau spot tuh kan nggak bisa, spot tuh hanya beli naik aja. Kalau sedang turun kita beli, kalau naik kita jual. Kalau kita beli rendah jual atas, kalau beli atas jual lebih atas lagi. Hanya itu aja prinsipnya gitu ya. Oke, sudah terkirim. Jadi aset saya tinggal 750.000. Ini juga udah nggak bisa dipakai ya karena sedang saya earning kan. Yang ini kurang berapa bulan lagi, 59 hari lagi baru bisa saya tebus, sedang deposito maksudnya gitu. Kalau yang ini sih ini juga 120 hari yang Tron, 10 hari ke depan ya, bahkan masih baru 0 hari karena baru kemarin saya beli. Kemudian levernya ini bisa ditarik kapan aja ya karena yang fleksibel gitu. Oke geng, itu saja update-nya untuk hari ini. Hook saya jual ya, mau naik 1000% juga ya silahkan aja, karena memang yang pasti duitnya kecil gitu ya. Kalau uangnya kecil kan pasti seperti itu, sulit lah. Oke, sudah mulai loyo, kita mau tidur dulu. Bye bye.